problem pertama. Problem pertama adalah presentasi klinis dari pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan itu banyak, hampir semua, ya, lebih cenderung ke arah simptomnya itu ke arah gejala yang biasanya memang anak-anak sering dapatkan tiap hari, ya. Nah, cenderung seperti itu. Contohnya anaknya berat badannya nggak naik-naik atau batuk flu. Nah, ini nanti kita akan bisa bedakan apa yang masalah yang betul kita mau akan mengarahkan bahwa anak ini dengan penyakit jantung bawaan atau anak ini dengan penyakit jantung yang lain. Nah, sekarang penyakit jantung bawaan sendiri kan terbagi dua, satunya sianotik, satunya asianotik. Nah, yang sianotik ini mungkin lebih gampang kita lihat, ya, kita lebih gampang lihat aja anaknya biru atau enggak, ya. Nanti kita bahas terakhir. Dan sekarang kita akan fokus pertama dulu adalah asianotik, karena asianotik ini lumayan banyak juga kita diidap oleh anak-anak, tapi untuk penanganan diagnosisnya sendiri ini agak sulit, ya. Nah, sekarang gini, pada pasien asianotik pada kondisi bagaimana sih anak-anak yang kita akan curigai bahwa dia memang mengidap penyakit jantung bawaan? Yang pertama adalah gagal jantung, ya. Oke, saya masuk aja dulu gagal jantung. Nah, pada kondisi gagal jantung pada anak-anak itu sebenarnya jarang, ya. Jadi kondisi gagal jantung pada anak itu bisa dua, bisa yang penyakit jantung bawaan yang kita bahas sekarang, atau yang kedua adalah penyakit jantung yang didapat, atau biasanya karena infeksi penyakit jantung dan akut. Tapi kita nggak akan bahas seperti itu. Sekarang kita bahas ke penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan yang mengalami gagal jantung rata-rata itu sudah diidap dari bayi. Ya, dari bayi itu sudah pasien, ya, kalau misalnya gagal jantung kan keluhan pertama yang kita harus ingat adalah dia sesak nafas. Oke. Nah, bayi sesak nafas, kita tahunya gimana? Nggak mungkin dong kita tanyain anak bayi 1 bulan, dek, kamu sesak nggak? Ya, nggak tahu kan, pasti. Mungkin umur 2-3 tahun pun nggak tahu sesak itu kayak gimana. Nah, yang bisa kita lihat adalah kita lihat dari pertama, angkat aja bajunya. Ya, seperti biasa kita kan lakukan pemeriksaan fisik pada pasien, kita angkat aja bajunya. Dan bajunya kita lihat apakah ada retraksi di dinding dada dari pasien. Ya, kalau misalnya memang ada retraksi, nah itu kita curiga bahwa memang ada sesak nafas. Pada kondisi seperti ini kita bisa langsung lanjutkan screeningnya, ya. Misalnya kita fototoraks atau lakukan EKG pada anak tersebut. Oke. Nah, sekarang yang kedua, tanda gagal jantung pada bayi yang lain adalah menyusut terputus, ya, failure to breastfeed. Jadi kondisi menyusut terputus ini biasanya anaknya nyusut seperti biasa, tapi mungkin di 3-5 kali suapan dia akan lebih ikutin ibunya atau dotnya untuk narik nafas. Nah, itu salah satu tanda dari menyusut terputus yang merupakan tanda dari anak ini lagi sesak nafas. Oke. Kemudian kalau misalnya pada anak yang di atas 2 tahun yang biasanya udah bisa jalan, nah, gangguan yang lainnya adalah cepat lelah, ya, atau bisa juga ada udem atau titik udem, kemudian bisa hepatomegali. Nah, hepatomegali pada anak itu jarang sekali, ya. Paling sering disebabkan oleh adanya gagal jantung, congestive liver yang bikin hepatomegali pada anak-anak, ya. Dan pada anak-anak gampang banget periksa heparnya, nggak kayak dewasa. Anak-anak kita tinggal palpasi aja dikit udah ketahuan bahwa dia hepatomegali, ya. Tanda yang lain, peningkatan DVS, ya, GCP meningkat, itu juga salah satu, ya. Kemudian bisa tes juga, ya. Tanda-tanda khas dari failure itu bahkan ada pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang semakin tinggi. Nah, yang kedua, infeksi saluran nafas yang berulang. Nah, kayaknya hampir semua anak-anak itu sering batuk flu. Apalagi kalau misalnya di sekolahnya ada satu yang batuk, kelas akan batuk flu. Nah, kapan sih kita akan curigai atau kita harus melakukan pemeriksaan lanjut pasien-pasien yang sering batuk flu? Jadi ternyata nggak semua pasien batuk flu kita akan curigai bahwa dia ada gangguan pada jantung. Kalau misalnya semuanya, semua anak dong kita akan curigai. Nah, ada satu ciri khas, yaitu
biasanya gangguan infeksinya itu adalah infeksi respirasi bawah, ya, bukan ispa, bukan atas, tapi bawah. Which is yang paling sering ada pneumonia. Nah, karakteristik yang paling khas adalah at least dalam 1 tahun kehidupannya dia itu 2 kali dirawat karena infeksi di paru. Nah, ini sudah sangat diindikasikan bahwa kita harus melakukan atau kita harus screening lebih lanjut untuk jantungnya tersebut. Ya. Oke, yang lain, failure to thrive. Failure to thrive ini ya macam-macam. Ada dari gagal dari pertumbuhannya sendiri, misalnya makannya oke, minum susunya oke, aslinya oke, tapi kok berat badannya nggak naik-naik. Kemudian secara fisik, secara mental juga mungkin akan ada gangguan, misalnya lambat bicara, lambat jalan, atau misalnya ada gangguan sosial, ya dia nggak bisa bersosialisasi. Nah, itu juga diindikasikan bahwa kita harus melakukan pemeriksaan lanjut pada pasien itu. Nah, yang berikutnya itu sindrom, ya. Jadi pada kondisi-kondisi, ya, sindrom itu memang diwajibkan untuk kita lakukan screening pada jantung, mau ada atau tidak keluhan pada pasien tersebut. Ya, mungkin sindrom yang paling sering kita dapatkan ada Down syndrome, ya, seperti anak ini, cantik ini, ya, Down syndrome. Down syndrome itu berhubungan banget dengan yang namanya ASP, terutama tipe ASP yang primum, atau ciri khas dari Down syndrome yang berhubungan nanti juga dengan AVSD, ya. Nah, sindrom-sindrom yang lain mungkin bisa tetap sudah diindikasikan untuk kita lakukan screening pada itu. Kenapa sih sindrom Down ini berhubungan dengan kelainan jantung? Karena pada sesungguhnya, ya, ketika ada gangguan di genetik, tidak menutup kemungkinan ada juga gangguan di jantung, ya. Walaupun organ lain juga bisa terkena, misalnya pada gangguan pada sindrom Down itu juga berhubungan biasanya dengan tiroid. Rata-rata pasien dengan sindrom Down itu pasiennya hipotiroid. Itu harus kita lihat, ya. Nah, pada kondisi apa lagi? Nah, yang paling sering yang sekarang lagi gencar-gencarnya kita lakukan screening adalah pada kondisi stroke pada anak atau dewasa muda. Ya. Anak dan dewasa muda yang mengalami stroke itu sangat jarang. Itu yang pertama. Jarang banget anak dan dewasa muda itu mengalami stroke, dan biasanya stroke-nya itu bukan karena aterosklerosis yang biasanya terjadi stroke pada usia tua, atau misalnya hipertensi lama, itu jarang. Nah, biasanya penyebab stroke pada anak ini akibat adanya kelainan dari jantung. Nah, ini yang harus kita lakukan lebih lanjut. Kenapa? Ya, kalau misalnya memang udah stroke, kita kan nggak bisa putar balikan. Tetapi setidaknya dengan kita melakukan screening, kondisi-kondisi seperti ini tidak akan terulang lagi ke depan. Nah, ini sangat penting untuk us, ya. Oke, nah ini tadi klasifikasi dari penyakit jantung bawaan. Yang tadi kita bahas adalah cyanotic. Cyanotic yang kita bahas adalah peningkatan pulmonary blood flow. Nah, tadi yang saya bilang, nah ketika seorang anak, wah, dokter udah curiga nih, kayaknya ini udah mirip-mirip yang dibilang sama dokter Alif nih, bahwa misalnya tumbuh kembangnya terganggu, atau dia sering banget masuk rumah sakit karena pneumonia misalnya. Oke. Nah, yang berikutnya kita bisa lakukan adalah fototoraks. Fototoraks yang pertama kita lihat adalah tentu aja jantungnya, ya. Ketika jantungnya memang besar atau terjadi kardiomegali, which is kita bisa hitung dengan CTR-nya di atas 50%, oke, kita nambah curiga nih bahwa pasien itu memang ada gangguan di jantungnya. Yang kedua kita lihat adalah parunya. Parunya kayak gimana? Normalnya paru itu vaskularisasi, paru itu adalah 1/3 sampai 2/3 dari lapang paru. Ketika vaskularisasinya rame banget, ya, biasanya saya istilahnya rame banget, ya, vaskularisasinya sampai di ujung seperti ini,
itu namanya pletora. Pletoranya kenapa? Karena lung overflow, karena adanya defek di septum jantung ataupun di ductus arteriosus yang nggak nutup. Flow-nya itu akibatnya lebih banyak ke paru, akhirnya dia lung overflow. Nah, ini yang bikin pasiennya failure, pasiennya cepat untuk gampang terkena infeksi paru. Ini semua yang bisa menyebabkan. Oke.